Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau bedah satu ide penting banget. Ini dari sumber Anda, khususnya bab 2, Essentialism. Judulnya aja udah kuat ya, kekuatan pilihan yang tak terkalahkan. Betul, the invisible power of choice. Nah, pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh kejebak gitu? Kayak nggak punya pilihan di hidup atau kerjaan? Misi kita kali ini yaitu menggali kenapa sih kemampuan memilih ini penting banget, tapi kok sering kita lupakan? Iya, dan sumber ini nunjukin satu hal yang ironis menurut saya. Kita tuh sering fokus banget sama pilihan eksternal ya kan, opsi-opsi di depan mata. Tapi justru kita malah meremehkan kemampuan internal kita buat memilih, buat bertindak. Menarik. Kemampuan internal ya? Iya, dan pemahaman ini, wah, ini bisa mengubah cara Anda melihat kendali atas hidup Anda sendiri loh. Saya sering dengar loh orang bilang, ya mau gimana lagi? Atau nggak ada pilihan lain? Kayak udah pasrah gitu. Nah itu dia, perasaan terjebak atau pasrah itu, sumber ini ngaitinnya sama konsep psikologi, namanya learned helplessness. Oh, ketidakberdayaan yang dipelajari itu ya? Dari Martin Seligman kan? Tepat sekali. Ini yang ngejelasin kenapa kita bisa sampai lupa kalau kita tuh selalu bisa memilih respons kita. Menariknya lagi, sumber ini nyebut ada 2 jebakan umum dari rasa tak berdaya ini. Apa aja tuh? Pertama, ya menyerah total. Udah, pasrah aja. Atau yang kedua, malah jadi hiperaktif. Hiperaktif. Maksudnya? Jadi ngerasa, wah gue harus kerjain semuanya. Gitu. Sibuk banget tapi sebenarnya nggak milih prioritas. Dua-duanya ini akarnya sama. Keyakinan keliru kalau kita nggak punya pilihan. Wah, bener juga ya. Jadi sibuknya itu bukan karena pilihan, tapi karena kayak panik gitu. Bisa jadi. Karena merasa nggak punya kendali, akhirnya mencoba mengendalikan semuanya. Yang ujung-ujungnya malah nggak efektif. Ada cerita menarik nih di sumber ini, dari penulisnya sendiri. Waktu dia sekolah hukum, dia ngerasa nggak cocok banget. Oh iya, saya ingat bagian itu. Dia baru sadar, dengan dia nggak mutusin buat keluar, itu sebenarnya dia udah memilih secara aktif buat tetap di sana. Kayak pilihan by default gitu. Nah, itu dia. Itu momen penting banget. Kesadaran bahwa pilihan itu tindakan. Bukan cuma daftar menu yang disodorin ke kita. Jadi bukan cuma soal apa opsinya, tapi soal bagaimana kita bertindak terhadap opsi itu. Tepat, itu inti perbedaannya. Opsi, ya hal-hal di luar sana, itu bisa aja diambil dari kita. Situasi bisa berubah kan? Tapi kemampuan inti kita untuk memilih, kehendak kita, respons kita, itu nggak bisa direnggut. Sumber ini bilang, kekuatan itu cuma bisa kita lupakan, bukan dihilangkan. Wah, dalam juga ya. Cuma bisa dilupakan. Iya, Anda selalu punya kendali atas cara Anda memilih di antara opsi yang ada, sekecil apapun kelihatannya. Tapi kan, seringnya kita susah ya bilang enggak. Bilangnya iya aja. Mungkin karena nggak enak, takut ngecewain orang lain. Tekanan sosial itu ya. Iya, contoh penulis yang tetap meeting pas istrinya baru lahiran, itu kan agak ekstrim ya. Tapi itu kayak cermin nggak sih? Kita ngorbanin yang penting banget karena lupa kalau kita punya hak buat milih enggak. Itu contoh yang, ya, cukup menohok. Konsekuensi nyata ketika kita menyerahkan kekuatan memilih kita ke orang lain atau ke situasi. Makanya ada kutipan kunci di sumber ini yang menurut saya penting banget. Kalau Anda nggak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Jelek banget itu. Iya kan? Jadi mengenali dan yang penting secara sadar menggunakan kekuatan memilih ini, itu langkah pertama jadi esensialis. Memilih secara sengaja, bukan pasif ikut arus agenda orang lain. Nah, ini pasti nyambung banget nih buat Anda yang dengerin. Pernah nggak sih ngerasa, kok kayaknya hidup Anda isinya agenda orang lain melulu? Entah bos, kolega, bahkan mungkin keluarga atau lingkungan. Ujung-ujungnya ngerasa kehilangan kendali atas waktu, atas energi sendiri, capek sendiri gitu. Kenapa sih ini penting banget buat disadari? Ya karena ngambil kembali kekuatan memilih ini adalah fondasi. Fondasi buat merasa pegang kendali lagi. Ini bukan cuma soal time management loh ya, tapi lebih dalam dari itu. Soal integritas diri, menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan apa yang benar-benar penting buat kita. Jadi ini kunci buat hidup yang lebih fokus dan bermakna gitu ya, sesuai jalan esensialis itu. Betul, ujung-ujungnya ke sana, hidup yang lebih memuaskan karena kita yang pegang setirnya. Oke,
Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, intinya kekuatan buat memilih itu sebenarnya selalu ada di dalam diri kita ya. Nggak pernah hilang. Selalu ada. Cuma seringkali ketutup sama rasa harus, sama kebiasaan, atau mungkin sama rasa takut tadi. Jadi kayak terlupakan gitu. Persis. Opsi di luar sana boleh terbatas, boleh datang dan pergi, tapi tindakan kita dalam memilih respons itu selalu jadi milik kita. Selalu. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita bawa ini jadi refleksi pribadi. Buat Anda yang mendengarkan, coba deh renungkan ini. Mengingat bahwa kekuatan memilih itu selalu ada di tangan Anda, selalu bisa diakses. Pilihan sadar apa, sekecil apapun itu tindakannya, yang bisa Anda buat hari ini juga untuk mulai mengambil kembali kendali. Kendali atas waktu dan energi Anda. Biar lebih sesuai sama apa yang sungguh-sungguh penting buat Anda.